Hai Excellent Kids, kembali dengan saya Ethan dan teman saya Cry. Pada Excellent Kids kali ini kita akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat pada Matius 6 ayat 33. Mari menghafalkan bersama-sama. Teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang berjudul Nyanyi Bagi Dia. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Kids, sudah siap memuji Tuhan? Siap! Yuk kita serukan sama-sama Yesus 3 kali. Yesus, 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 yeay! Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih semangat lagi ya teman-teman. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Siapa? Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Tuhan Yesus. Teman-teman masih semangat kan memuji Tuhan? Mari kita menyanyikan lagu. Ajaib Kau Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama.
Sekarang tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan menyanyikan lagu Cry is enough. Mari menyembah Tuhan bersama-sama. Kasih-Mu cukup bagi kami semua. Kasih-Mu melampaui segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu hebat. Mari teman-teman kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Christ is enough for me. Come on, sing. Christ is my reward and all my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, berkati kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati urapi hati kami Tuhan agar disembuhkannya dengan baik Tuhan. Hanya dulu kami Tuhan, Yesus, haleluya. Duduk dengan manis dan dengarkan firman Tuhan. Halo teman-teman Excellent Kids, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua sehat dan bersuka cita ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang orang-orang yang mempunyai suatu masalah yang nyata. Masalah hidup atau mati. Nah, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Mesir tidak mau membiarkan mereka lari. Orang Mesir kemudian memasang kereta berkuda, mengatur tentaranya, dan mengejar orang Israel. Ketika orang Israel tahu bahwa orang Mesir mengejar mereka, mereka menjadi sangat takut. Orang Mesir ingin menangkap orang Israel dan membawa mereka kembali ke Mesir sebagai budak. Bagaimana Allah memimpin orang Israel? Apakah ada yang tahu? Nah, teman-teman, orang Israel terus melanjutkan perjalanan mengikuti awan. Walaupun orang Mesir sedang mengejar mereka, akhirnya orang Israel mencapai Laut Merah. Sekarang apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak memiliki kapal. Kalau berenang, mereka akan mati di tengah laut karena laut itu sangat luas. Nah, Tuhan menjaga umatnya. Tuhan menempatkan awan di antara orang Israel dan orang Mesir. Di pihak orang Israel, awan itu memberi terang. Sedangkan di pihak orang Mesir, awan itu memberi gelap. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya dan memegang tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan kemudian mengirimkan angin keras yang bertiup sepanjang malam. Angin itu bertiup sangat kencang sehingga membelah Laut Merah itu dan mendorongnya ke kanan dan ke kiri sehingga terjadi jalan di tengah-tengah laut. Angin mengeringkan tanah yang basah supaya orang Israel itu dapat berjalan di seberang ke seberang melewati tanah yang kering. Orang-orang Israel menyeberang ke laut yang sebelah itu. Tembok air yang tinggi berada di samping kiri dan samping kanan mereka. Tembok itu tetap di tempatnya, sementara orang Israel berjalan di atas tanah yang kering menuju ke seberang. Betapa gembiranya umat Tuhan pada waktu itu. Akhirnya, ketika orang Mesir dapat melihat di depan mereka, mereka menyadari bahwa orang Israel telah meloloskan diri. Orang Mesir kemudian bergegas-gegas memasuki Laut Merah mengejar orang Israel. Tetapi Tuhan menguasai keadaan. Tuhan kemudian menimbulkan kesukaran bagi orang Mesir. Ia menyebabkan roda-roda kereta perang mereka terlepas sehingga sukar bagi orang Mesir itu untuk mengemudikan kereta mereka. Orang Mesir menyadari bahwa Tuhan yang menyebabkan kesulitan dengan kereta-kereta perang mereka. Mereka berteriak satu sama lain, "Mari kita lari! Tuhan yang berperang untuk mereka melawan kita." Mereka mungkin merasa takut sekali ketika berusaha melarikan diri, tetapi tidak ada gunanya lagi. Kemudian ketika orang Israel sudah selamat tiba di seberang Laut Merah, Tuhan berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Tembok-tembok air itu akan berbalik kembali dan menutupi orang-orang Mesir." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Air laut menutupi tentara Firaun, menenggelamkan orang Mesir. Ketika orang Israel melihat apa yang terjadi, mereka kemudian memainkan rebana dan bernyanyi. Mereka semua memuji Tuhan atas apa yang telah dilakukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menolong. Tuhan telah menolong Musa dan orang Israel meluputkan diri dari orang Mesir. Nah, teman-teman, pernahkah Tuhan menolong kalian atau keluarga kalian dengan suatu masalah atau kebutuhan yang besar?
Atau pernahkah Tuhan menolong kalian dengan suatu masalah kecil yang kamu hadapi? Ingatlah, Tuhan dapat menolong dengan berbagai cara. Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menolong. 2 Tawarik 5 ayatnya yang ke-8. Tidak ada satupun yang sulit bagi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Percayakah engkau bahwa Tuhan sanggup menolong Anda? Nah, teman-teman, Tuhan Yesus menolong Anda, melepaskan kita dari dosa-dosa kita, melepaskan teman-teman dari kutukan dosa, melepaskan teman-teman dari kuasa dosa. Dengan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Apakah kamu mau percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan hidupmu? Kalau teman-teman mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama. Teman-teman bisa taruh tangan kanan teman-teman di dada, dan kita berdoa bersama-sama. Teman-teman bisa mengikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku percaya bahwa Engkau sungguh mengasihiku. Engkau mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosaku. Aku banyak berbuat salah. Aku berdosa dan seringkali menyakiti hatimu. Sore ini aku mau minta ampun, dan aku mau percaya bahwa Tuhan Yesus yang menolong aku, menghapuskan dosaku, menyucikan hatiku, menjadikan aku anak Tuhan, dan aku menerima keselamatan di dalam imanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum Kids kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa diberikan di gereja kalian masing-masing. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.